Halo Fitness Mania, bersama saya Derai. Saya ucapkan selamat datang di official YouTube kami. Kali ini saya akan membahas soal abs atau latihan perut. Ya, latihan perut saya rasa adalah sebenarnya latihan yang banyak orang senang melakukannya, tapi banyak orang yang mungkin malas melakukannya ya, karena kembali lagi memang gampang-gampang susah. Tapi sekali lagi kalau berbicara latihan perut, karena orang suka berpikir, oh iya, saya mau perutnya six pack berarti saya mesti sit up ya. Sebenarnya sekali lagi pendekatannya ada berbagai macam. Nomor satu, yang pertama adalah yang dilakukan adalah dengan mengatur pola makan kita. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Apa yang masuk ke mulut kita memberikan kesehatan juga memberikan kesakitan. Nah, bayangin kalau kalori yang masuk ke mulut kita begitu banyak, maka otomatis six pack-nya tertutup ya. Jadi oleh sebab itu mengatur pola makan. Pola makan simple sederhana, memilih satu sumber, kedua penyajian, tiga timing jadwal, dan keempat adalah jumlah atau kalorinya. Nah, yang kedua adalah tentu melakukan exercise. Exercise dengan melakukan yang disebutnya namanya aerobik aktivitas atau cardiovascular exercise. Bisa dengan melakukan aktivitas outdoor aktivitas, bisa indoor aktivitas dengan menggunakan alat-alat bantu seperti treadmill, cross trainer, stair climber dan sebagainya, maupun juga melakukan aktivitas aerobik yang terorganisir. Biasanya misalnya group exercise, senam-senam aerobik dan sebagainya ya, ada yang high impact, low impact dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan, dan melakukan aktivitas latihan beban, termasuk latihan apa? Yaitu adalah latihan perut. Latihan perut pendekatannya sederhana. Kalau badannya yang gerak biasanya disebut dengan sit up atau crunches. Kalau kakinya yang gerak yang disebut dengan yang namanya leg raises ya, atau yang dikenal dengan namanya reverse sit up, kebalikan daripada sit up. Biasanya kita lakukan dahulukan leg raises dulu, baru nanti melakukan aktivitas crunches atau sit ups. Kenapa? Biasanya kalau kita sit up dulu, nanti pas leg raises kita udah nggak kuat. Jadi kalau bisa kita leg raises dulu. Leg raises ada 3 posisi yang bisa kita lakukan, adalah dengan menggunakan dengan posisi bergelantungan yang dikenal yang namanya hanging leg raises. Yang kedua adalah dengan posisi duduk yang dikenal yang namanya seated leg raises, dan yang ketiga yang disebut dengan namanya tiduran atau lying leg raises ya. Jadi leg raises bisa dilakukan dengan 3 posisi tersebut, termasuk juga dengan sit up sendiri, bisa dengan menggunakan Roman chair, alat bantu kursi khusus buat sit up, atau juga dengan mungkin hanya dengan menengkukkan kaki saja, lalu mungkin mencantolkan kaki ya ke sesuatu, atau mungkin ada teman yang membantu untuk menahan, lalu kita melakukan aktivitas gerakan sit up. Pada saat melakukan crunches, kalau bisa teman-teman sekalian, tangannya selalu di depan dada kita, tidak di belakang. Kalau di belakang kadang-kadang ada kecenderungan kita untuk menarik sehingga lehernya kadang-kadang kita suka sakit ya. Kalau mau di belakang boleh, tapi kita harus aware at all times bahwa tangan kita nggak boleh narik leher kita kalau perutnya udah nggak kuat ya. Jadi waktu sit up, fokus tangannya di depan, lihatnya ke atas, lihatnya ke atas. Buang nafas pada saat bagian terberat, pada saat naik. Karena sit up gerakannya range of motionnya pendek, maka biasanya kita 2 kali baru buang, atau mungkin bahkan 3 kali baru buang, juga nggak ada masalah ya. Jadi lakukan bisa dengan crunches dan juga dengan leg raises. Leg raises bisa berbagai macam. Nah, kebetulan kalau dalam video ini salah satu leg raises yang saya lakukan yang disebut dengan lying leg raises. Kadang-kadang saya lakukan dengan strategi yang unik. Kebetulan waktu itu saya belajar dari film Rocky. Latihannya kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi saya tahan sama badan saya fokus, tapi saya lakukan yang namanya static contraction. Jadi saya turun pelan, saya rasakan benar-benar. Sebenarnya pada saat itu yang kena sebenarnya otot perut bagian atas, kelihatannya seperti hanging leg raises. Tapi ketika pantat saya turun ke bawah, baru kaki saya yang naik. Nah, pada saat itu baru yang kena adalah otot perut bagian bawah. Ya, jadi latihan perut dilakukan boleh di awal latihan atau boleh di belakang latihan. Lakukan latihan perut setiap hari teman-teman sekalian. Dulu ingat sekali lagi ada sebuah cerita, Michelangelo pernah membuat sebuah patung di Florence, Italia. Patungnya luar biasa bagus, dibuat dari sebuah batu marble, namanya patung David, atau yang dikenal yang namanya Il Gigante. Jadi orang datang ke namanya plaza apa di Florence itu hanya untuk melihat patungnya Michelangelo, yaitu yang disebut yang namanya patung David. Nah, pada saat itu waktu Michelangelo membuat, orang pernah bertanya sama Michelangelo, gimana sih caranya kamu bisa bikin patung sebagus itu dari sebuah batu marble, bisa bikin patung David, gimana caranya? Apa jawaban Michelangelo? Jawaban Michelangelo ada, dia bilang bahwa saya tidak membuat patung David sudah ada di dalam batu itu. Yang saya lakukan adalah apa? I only chip away the excess. Saya hanya buang aksesnya aja. David sudah ada di dalam batu itu.
moral dari cerita ini sekali lagi teman-teman sekalian adalah there's a David inside all of us. Jadi kalau kita ngomongin six pack itu udah ada di dalam diri kita. All we need to do is just like what Michelangelo said, is just chip away the excess, buang aksesnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara diet, dengan cara cardio exercise, dan dengan cara melakukan aktivitas latihan beban termasuk latihan perut. Selamat mencoba ya teman-teman sekalian. Silahkan berkomentar, silahkan share, silahkan mau tanya dan sebagainya. Kalau ada kesempatan nanti saya jawab lagi lebih banyak lagi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk berlangganan YouTube kami, tinggal klik subscribe yang ada. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.